Diam baik itu kuburan. Saya mau coba lagi, kira-kira Al-Manar ini kuburan apa masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih hidup. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Manar Al-Mukarram Al-Ustadz Yahya dan Ustadzah Mawaddah juga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan-urusannya oleh Allah, dihindarkan daripada mara bahaya dalam kehidupannya. Juga wabil khusus ibu-ibu yang rajin pengajiannya, semoga ibu-ibu yang rajin pengajian selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang di mana-mana kalau pengajian yang banyak ibu-ibu, di mana-mana seragamnya aja banyak. Iya kan, Bu? Iya, lo ngaku aja sama gua. Santriwan dan santriwati yang masih perawan, hati-hati karena ada Ustadz Hakim. Semoga para santriwan dan santriwati Al-Manar ini istiqomah dalam murojaahnya, istiqomah dalam hafalannya. Kalian keluar dari pesantren Al-Manar menjadi hamilul Quran, menjadi hafidhul Quran, menjadi mufassirul Al-Quran, dan menjadi amilul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kasih hadiah buat santri yang bisa jawab pertanyaan saya nanti. Siap. Santri, Bu, bukan ibu-ibu. Ini santri juga, santri tua amat ya. Oh iya ya. Ini mah santri kalong, kampret namanya. Tuh, gue punya uang 50.000 dah. Yang bisa melanjutkan ayat yang saya bacakan ini, saya kasih uang 50.000. Ini ceramah berhadiah. Belum ada kan? Saya mah penceramah kaya orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Jangan dibaca, ini mah soal. Yang bisa maju. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin Bu. Ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Tuh. Emang ilmu mah mahal. Itu baru satu ayat sudah 50.000. Bagaimana kalau setoran satu juz? Hitung aja satu ayat tuh kaliin. Emang ada yang mau ngasih? Ilmu itu mahal, para santri semua. Jangankan kamu bisa hafal Quran, jangankan kamu bisa ngaji, jangankan kamu bisa menafsirkan, apalagi bisa menyampaikan. Kamu bisa salam saja itu pengaruh dalam menyampaikan ilmu. Karena salam itu berbeda-beda tergantung bagaimana orangnya. Ada salamnya qori. Kalau salamnya qori begini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qori. Ada salamnya penceramah, dia gagah. Dia ambil mic sambil berdiri menatap jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori, contoh.
Ada lagi salamnya ketua RT. Wabarakatuh. Nah, ketua nggak jelas nih mah. Ada lagi salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, joget lagi bersama saya. Artis dangdut. Ada lagi salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru TPQ. Ada lagi tuh yang suka ketuk pintu ibu-ibu. Assalamualaikum. Minta-minta. Tuh. Makanya nanti malam ibu-ibu kalau suaminya salam begitu lo ngerti. Begitu ibu-ibu suaminya Assalamualaikum, lo kudu paham. Laki lo lagi minta. Saya masih punya uang. Ini bagian daripada sumbang saya buat acara maulid. Nah, asik-asik, emang ngurus belum aja. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus seorang rasul dari kalangan kalian, yatslu alaikum ayatina, Rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitab, dan mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan sunnah-sunnah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, juga mengajarkan ilmu yang kalian belum faham. Siang hari ini kita akan membahas satu ayat ini. Semoga dapat kita fahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi siang hari ini kita akan bicara dua hal tentang maulid dan hari santri. Ini ayat akan saya kaitkan maulid Nabi dan hari santri. Itu kerjaannya penceramah. Sampai di sini ada meja doang, nggak ada kopinya nih. Ya biasanya kalau ada meja ada sesuatu lah. Buat apa meja kalau nggak ada isinya? Iya nggak bu? Lah iya. Ibu-ibu mau bungkusnya apa isinya bu? Lah iya. Tuh ada jeruk. Jeruk makan jeruk dong bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada siang hari ini kelahirannya adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Karena di dalam Al-Quran bahwa baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya buat orang-orang Islam. Baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya buat orang-orang Makkah, bukan hanya buat orang-orang Madinah, bukan hanya buat orang Arab, tapi baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh alam ini dan seluruh umat manusia. Minimal ada dua ayat. Yang pertama ayatnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tiadalah kami mengutus seorang rasul kepada kalian kecuali untuk seluruh alam, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul untuk kalian kecuali untuk seluruh umat manusia. Maka baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat seluruh alam yang ada di dunia ini. Ya alam dunia, ya alam manusia, ya alam jin, ya alam malaikat, sampai alam akhirat. Saudara-saudara sekalian, kalau nabi-nabi terdahulu diutus buat umatnya, hanya buat kelompoknya, hanya buat golongannya saja. Tapi begitu baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi para nabi dan rasul, maka seluruh alam diutus. Lagi ceramah dibawain pisang, bagaimana mau makannya lagi ceramah? Lo bungkus aja. Muhaimin kerjaannya ini ya ceramah, ngomong, makan, ya muncrat gua urusannya. Kata Muhaimin, sialan paman gua salah undang penceramahan ini.
Ya, nih kalau saya ceramah di Bima ini abang nih paham. Kalau ceramah di Bima disiapkan air madu, kelar sudah. Aman. Iya. Aman. Dan yang luar biasa apa para santri sekalian, kalau nabi-nabi yang lain Allah Subhanahu wa taala memanggilnya menggunakan namanya langsung. Nabi Adam dipanggil ya Adam, Nabi Nuh dipanggil ya Nuh, Nabi Idris dipanggil ya Idris, Nabi Ibrahim dipanggil ya Ibrahim, Nabi Musa dipanggil ya Musa, sampai Nabi Isa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya Isa, tapi tidak untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada satu ayat pun dalam Al-Quran Allah memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad. Yang ada dalam Al-Quran adalah Allah memanggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai nabi dan wahai rasul. Dan inilah menjadi dalil orang-orang Islam di Nusantara, orang-orang Islam di Indonesia menyebutkan nabi ya sayyidi ya Rasulullah, dan menjadi kurang beradab, tidak sopan kalau langsung menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, kecuali tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dalilnya. Tapi kalau Wahabi dan Salafi nggak mau make, ya nggak apa-apa, kami yang make, gitu aja kok. Repot gitu loh jawabnya. Nggak kompak ini, gitu aja kok. Ini nggak ada hadiahnya, nggak ada hadiahnya ini. Makanya males. Lah iya, emang mata duita. Dan kenapa hari ini kita memperingati hari lahirnya baginda Rasul? Karena memang kita punya ingatan. Peringatan itu awalnya, perakhirannya peringatan. Jadi kenapa kita mengadakan peringatan? Karena kita punya ingatan. Yang anti peringatan berarti dia sedang tidak punya ingatan, alias orang gila. Kalau ada orang yang anti maulid itu orang gila. Masya Allah, gila. Biar dia jenggotnya panjang, biar dia sorbannya panjang, jidat hitamnya, tapi kalau anti maulid itu ustadz, Masya Allah. Nah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Rasul itu dari kalangan kalian. Rasul bukan dari kalangan malaikat, apalagi dari kalangan binatang. Rasul mah dari kalangan manusia, sama seperti kita. Dan kalau kita lihat ayat yang lain ada kalimat Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Rasul itu manusia. Yang luar biasa adalah Rasul diwahyukan oleh Allah. Kalau kita tidak diwahyukan oleh Allah, maka ulama menafsirkan basyarun la kal basyari. Dia manusia luar biasa, kita adalah manusia biasa. Maka beda kita dengan baginda Rasul. Rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa ayat barusan maju 50.000 buat laki-laki. Qul innama ana basyarun, yang bisa maju. Nama kamu siapa? Muaz bin Jabal. Muaz Aletsi. Dari Flores. Dari Floresnya mana? Labuan Bajo, dari barat. Labuan Bajonya, pas di Labuan Bajo itu. Kelas? Alhamdulillah udah lulus SMA. Udah lulus. Sudah hafal berapa juz? Jangan keluarin lidah, saya nggak butuh lidah, butuh hafalan. Masih proses. Masih proses. Sudah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dapat 50.000. Tuh. Uang saya udah habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat manusia, karena memang Rasul dari kalangan manusia biar gampang diikutin.
biar gampang diikutin. Tapi yang luar biasa adalah kalau kita baca dalam kitab Aqidatul Awam, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Para rasul itu maksumnya seperti malaikat, bahkan lebih utama dari para malaikat. Mana contohnya? Saat di Taif, baginda Rasul berdakwah di Taif, diusir oleh orang-orang Taif, dilempari batu oleh orang-orang Taif. Yang luar biasa, Rasul nggak bikin spanduk, nggak bikin baliho. Kriminalisasi ulama, kriminalisasi Nabi tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ditawari oleh malaikat, "Ya Muhammad, bagaimana kalau saya angkat bukit Taif ini, saya timpakan kepada orang-orang Taif?" Jangan, kata Rasul. Hebatnya Rasul. Malaikat gedek sama orang-orang Taif, Rasul tidak. Inilah yang membedakan. Wa faddalul malaika, baginda Rasul makomnya lebih tinggi daripada malaikat. Saudara-saudara sekalian, luar biasa baginda Rasul ini. Maka wajar dong kalau kita memperingati hari kelahirannya. Inilah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya singkat. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul ini? Yang pertama, yatlu alaikum ayatina. Rasul membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, kepada umat Islam, kepada para sahabatnya. Jadi pada saat baginda Rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu berupa Al-Qur'an, langsung masuk ke dalam hatinya baginda Rasul. Lalu Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya. Nggak ada satu ayat pun yang dikorupsi oleh baginda Rasul. Nggak ada satu surat pun yang dikorupsi oleh baginda Rasul. Begitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para sahabatnya dan dihafal oleh para sahabatnya. Turunnya nggak langsung ditulis di kertas. Zaman Rasul nggak ada mushafnya, nggak ada bentuk tulisan Al-Qur'annya kayak seperti sekarang. Tapi hebatnya para sahabat Nabi, cara menghafalnya langsung dengarkan suara dari lisan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu metode buat santri-santri sekarang. Di antara orang yang cerdas hafalannya adalah kalau mendapatkan bacaan dari gurunya langsung dihafal sama santrinya. Barangkali Al-Manar ada metode hafalan. Ustazah Mawaddah membacakan satu kali langsung dihafal oleh para santrinya. Itu metode Rasulullah buat para sahabatnya. Maka kalian kalau mampu menghafal Ustadz Yahya membacakan, kalian langsung menghafal, itu jenius sekali. Langsung kita kegiatan duha sudah lupa hafalan yang tadi itu. Apalagi keluar pondok ngelihat yang bening-bening, hilang hafalannya. Hilang. Maka hati-hati santri putra, kalau menghafal Quran jangan suka lihat yang bening-bening kecuali air. Itu godaan banget buat dalam menghafal Quran tuh. Tapi dulu ada kawan saya, semakin saya mandang yang bening-bening Ustadz, semakin nambah hafalan saya. Setan ente. Itu santri. Sekarang ini Mawaddah bagian daripada orang yang mewakili baginda Rasul untuk membacakan Al-Quran kepada santri-santrinya. Guru-guru Al-Manar mewakili baginda Rasul untuk menyampaikan Al-Quran kepada santri Al-Manar. Ustadz Yahya juga demikian. Maka kewajiban guru-gurunya, kewajiban daripada ustadz-ustadznya, pimpinan-pimpinan pondok pesantren membacakan Al-Quran, menyampaikan kepada santri-santrinya. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ada pondok-pondok pesantren, rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz, di dalamnya nggak ada hafal Qur'annya, hanya namanya doang rumah Al-Quran, yang Al-Quran punya rumah, orangnya nggak ada. Rumah tahfidz, yang tahfidz rumahnya, santrinya nggak ada. Hati-hati sekarang. Maka tugas yang paling mulia adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran
kepada santrinya, dan inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul, membacakan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafalnya. Yang luar biasa, metode yang luar biasa. Alhamdulillah ada kopi nih. Kopi pahit kan? Kopi pahit, dapat tanpa gula. Saya nggak minum kopi manis, Bu, karena saya sudah manis. Alhamdulillah. Makasih Muhammad, sebagai kuliahnya cepat selesai. Dulu ada santri yang tidak bisa mensukunkan bacaan akhir hurufnya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatan syita'i was-shayfi. Soif akhirnya sama gurunya dipegang bibirnya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatan syita'i was-shayf. Dilepas fi, sama aja. Sama aja. Nah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, fahami yatslu alaikum ayatina. Yang kedua, wa yuzakkikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan kalian para sahabatnya, kata Allah. Untuk mensucikan umatnya. Maka ajaran Islam ajaran yang mensucikan. Ajaran Islam ajaran yang memuliakan. Nggak ada Islam punya ajaran yang menghinakan umat Islam. Ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul dalam rangka memuliakan umat manusia, meninggikan derajat umat manusia. Sampai-sampai pada zaman dulu, pada saat Rasulullah belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita nggak ada harganya, saudara-saudara sekalian. Sebelum diutusnya baginda Rasul, wanita-wanita nggak ada harganya. Dijadikan hanya pemeras nafsu seksual oleh laki-laki pada zaman itu, saudara-saudara. Maka diutuslah baginda Rasul, derajat perempuan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, menawarkan dirinya. Gope gitu kali ya. Ya dulu kali gitu. Coba lihat. Pengalaman. Saya, ini cerita Bu ya. Saya diundang ceramah Muharraman kalau nggak salah, arah Cijantung Bu, arah Kalisari itu. Sampai di sana cari alamat Bu, ada gor tuh, sebelum gor ada gang. Saya nanya alamat, ini kok, saya tanya sama orang, kok pada lampu mati ya? Lampu mati apa gimana? Nanya alamat. Assalamualaikum Bu, mau nanya alamat. Yang keluar dari gubuk itu wanita-wanita yang make roknya kehabisan. Kurang panjang. Salam masuk saya, tapi jawab salamnya fase. Ternyata itu tempat buang warung remang-remang. Langsung kabur saya. Aduh, selamat. Untung gua nggak dikeroyok orang di situ. Gak apa-apa Ustadz, berkahannya goblok, berkahannya gua yang salah goblok. Kita lihat. Maka hadirnya baginda Rasul mengangkat derajat perempuan. Maka alhamdulillah sampai saat ini perempuan-perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai baiknya satu negara kalau baik wanitanya, rusaknya satu negara kalau rusak wanitanya. Oleh karena itu, jadilah kalian para santriwan menjadi tiang-tiang negara untuk berdirinya negara Republik Indonesia tercinta kita ini. Jangan sampai dikotori. Alhamdulillah, Al-Manar ini menjadi contoh melahirkan santriwati-santriwati yang akan menjadi contoh di luar. Ini loh contoh di dalam hidup dalam hidup bernegara. Karena sekarang ini Masya Allah, ajarannya orang-orang sudah nggak ngikutin ajaran Nabi. Dari segi fashionnya perempuan-perempuan zaman sekarang ini Masya Allah. Maka kalian ini yang tinggal di pondok pesantren ini, kalian bersyukur kalian terjaga auratnya, kalian terjaga kehormatannya, kalian terjaga ibadahnya, terjaga sholat berjamaahnya, terjaga puasa sunnahnya, terjaga dalam mengamalkan syariatnya. Kalian menghafal Al-Quran. Lihat di luar sana berapa banyak wanita-wanita yang memperlihatkan macam-macamnya. Kalau dulu 20 tahun yang lalu saat saya masuk pesantren, melihat rambutnya santri putri itu girang yang luar biasa. Hanya lihat rambutnya doang.
Sekarang bukan rambutnya, pahanya kemana-mana, goblok. Sebal gua. Kalau ceramah belum makan begini urusannya, Bu. Oh, lapar. Oh ya. Ngopi dulu ah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di luar sana para santriwan santriwati sekalian. Dari segi pakaiannya Masya Allah, anak yang kuliahan pakai baju anak SD. Bayangin aja, anak yang kuliahan pakai baju anak SD, itu pusarnya kemana-mana. Kalau mulus mah iya, ini mah Masya Allah burik. Kalau digaruk ngebul. Tuh di luar sana. Kadang-kadang make roknya Masya Allah, kalau dari lutut ke atas itu namanya roknya rok Hawaii. Naik lagi dikit roknya hai. Naik lagi dikit roknya bohai. Tuh. Kalian masih alhamdulillah nih, bersyukur kalian betah di pondok ini. Betah di pondok, tidak akan keluar pondok kalau belum matang ilmunya. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka di pondok kalau ingin sukses harus tulu zaman, lama mengabdinya, lama mengajarnya, lama menjadi santrinya. Coba lihat, siapa yang hafal dalam kitab Ta'limul Muta'allim tuh 6 syarat menjadi sukses. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an ihabi. Terus zakaun wastibarun wa. Terus ujungnya watulus zaman, panjangnya waktu kalau mau jadi orang. Nggak ada yang jadi orang belajar cuma setahun. Nggak ada yang belajar cuma setengah tahun. Yang repot kalau masuk baru 3 hari minta pindah. Pulang aja. Nggak ada. Maka kalian betah di pondok ini, kalian akan diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, diajarkan bagaimana cara memahami Al-Quran. Maka gurunya, maka kiainya, maka ustadznya mengajarkan untuk mensucikan jiwa kalian. Bahkan di dalam pondok pesantren haram yang namanya pacaran, saudara-saudara sekalian. Betul nggak? Saya tahun 90 sudah nyampe Jakarta, orang tua gua di Bima. Boro-boro bisa video call, boro-boro bisa nelpon, boro-boro zaman dulu mah nulis surat gua kagak bisa. Kalau pondok kagak boleh dulu mah, kagak boleh. Di Bima kampung gua dulu tahun 90-an listrik belum masuk, apalagi sinyal singa yang ada. Tuh sekarang aja kalian nih baru seminggu, halo mama, seminggu udah telepon bae dah. Kadang-kadang kalau disuruh megang HP bisa CLBK, cinta lama belum kelar. Tuh santri alhamdulillah ada aja. Saya tadi di hari santri ini pagi-pagi saya bikin di status saya bikin tulisan, jadi santri pernah digantungin keramik. Iya dulu saya cerita, ini hari santri saya cerita nih. Dulu ya, saking guru itu mengajarkan kebersihan, mengajarkan kesucian, nggak mau santrinya hina, nggak mau santrinya kotor. Begitu santri buat kotor, dihukum sama kiainya. Dulu di Pondok Cabe, zaman tahun 97 itu, begitu ada layar tancap dangdut, sore hari ada petasan yang berbunyi. Begitu ada petasan saya intipin, wah di mana itu tempatnya? Pasti ada layar tancap tuh. Kelar ngaji malam jam 10, saya pura-pura izin keluar, saya nonton layar tancap. Zaman pondok nih, nonton layar tancap, saking asiknya lihat-lihat jam, sudah jam 3. Dan jam 3 saat itu santri wajib bangun semua sholat tahajud. Akhirnya saya pulang, mau masuk pondok, keamanan jagain. Waduh, tidur di musola orang, bangun jam 8 pagi, subuh bablas. Akhirnya pulang ke pondok, ditungguin sama kiai dan keamanannya, disiapin keramik kayak rumah itu,
Ditulis di keramik putih itu dengan tinta hitam, santri teladan. Digantung di keramik di leher saya menggunakan tali rapiah. Tali rapiah yang kecil nyelip di leher saya. Beratnya suruh berdiri di pinggir jalan sambil berjemur siang hari. Orang lewat, hormat, santri teladan. Oh, tuh santri itu asik. Maka santri diajarkan kesucian sama kiai-kiainya, sama guru-gurunya. Kiai-kiai nggak mau santrinya kotor. Tapi belakangan ini kita lihat, di Depok ada kiai yang menghamili santrinya. Di Jawa Timur ada kiai yang membuat mesum kepada santrinya. Di Bandung kemarin ada rumah Quran, ada kiainya menghamili santrinya. Kalau ada pondok-pondok demikian, tutup. Itu merusak nama pondok saudara-saudara sekalian. Saya sama yang gitu-gitu. Cerita. Dulu ada santri mau ngelamar anak Pak Haji. Yang pertama namanya Anas, yang kedua namanya At-Tariq, yang ketiga namanya Ali Imran. Nah, 3 orang santri ini mau melamar anak Pak Haji. Masuklah mereka. Siapa kalian ini? Kami Pak Haji, santri Al-Manar. Oh. Siapa pimpinannya? Ustadz Yahya. Oh ya. Mau ngapain? Mau ngelamar anak Pak Haji. Ya sudah, saya akan terima kalian sebagai calon mantu saya kalau kalian bisa menghafal Al-Quran sesuai nama kalian. Ada Anas, ada Al-Tariq, ada Ali Imran. Kamu namanya siapa? Anas Pak Haji. Ya sudah, baca surat Anas. Oh, dia baca, lancar. Alhamdulillah, kata dia. Jangan-jangan gua yang dipilih ini. Al-Tariq, kamu nama siapa? At-Tariq Pak Haji. Ya sudah, baca At-Tariq. Sambil terselat-selat hafalannya, dia lancar juga. Ya di Al-Manar dia malas hafal, disuruh hafal dengan nama-nama hafalannya dulu. Al-Manar yang dulu kan sekarang. Akhirnya lulus. Alhamdulillah lulus. Kamu siapa? Ini, aduh, gua Ali Imran, kata dia nih. Bagaimana? Gua panjang banget Ali Imran nih. Sambil mikir-mikir dia. Kamu siapa? Ali Imran Pak Haji. Ya sudah, maaf Pak Haji, saya Ali Imran, biasa dipanggil Kulhu Pak Haji. Ya sudah, baca Kulhu dah nanti. Baca Kulhu. Akhirnya 3-3-nya lolos. Gimana Pak Haji? Karena kalian bisa semua, maka saya tolak. Masa mau ngelamar anak gua 3-3-nya? Pintar juga Pak Haji ini. Tuh hebatnya santri itu. Bahkan yang luar biasa, ada santri Al-Manar naik motornya Ustadz Yahya. Orang motor nggak ada suratnya kadang. Semua Muhaimin ke bawah rumah saya itu. Ditahan polisi. SIM nggak ada Pak. STNK apalagi. KTP belum bikin. Ada KTS, kartu tanda santri. Oh, kamu santri ya? Iya Pak, ini mah santri Al-Manar, murid Ustadz Yahya. Ini mah motor Ustadz. Terus gimana? Damai ya Pak? Ya sudah damai. Gimana? Saya kasih rokok ya, 2 bungkus. Ya sudah. Akhirnya ini santri cerdas Al-Manar, murid Ustadz Yahya gitu kan, kawannya Muhaimin gitulah. Dia datang, di seberang jalan ada warung orang jual rokok. Dia ke sebelah minta tuh rokok 5 bungkus. Bu, kenal nggak polisi itu? Kenal, itu biasa nongkrong di sini. Ya sudah, saya disuruh ambil rokok 5 bungkus, ntar dia yang bayar. Itu rokok Samsu dikasih sama ibu yang punya warung 5 bungkus. 3 bungkusnya dia kantongin, 2 bungkus dia kasih sama Pak polisi. Pak, ini rokoknya. Santri kabur. Hore, menang gua. Santri Al-Manar dilawan. Santri itu cerdas. Akhirnya polisi tersebut dia nongkrong di warung yang tadi. Pak, mana bayarannya? Lah kok bayar? Tadi itu kan orang disuruh sama bapak. Dia ngambil 5 bungkus. Kena deh gua sialaman santri, kata polisi. Santri cerdas. Tuh. Wa yuzakikum. Yang ketiga, tugas baginda Rasul adalah wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan Al-Quran. Maka baginda Rasul mengajarkan cara baca kepada para sahabatnya, mengajarkan ilmu Al-Qur'annya, mengajarkan tafsirnya, mengajarkan maknanya. Kalau ada para sahabatnya yang tidak faham, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tugas dari Al-Manan adalah di hari santri ini tidak hanya cara menghafal Quran yang diajarkan,
Tidak hanya bagaimana cara baca Qur'annya, tapi ajarkan bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana nasab mansuhnya, bagaimana mafhumnya, bagaimana mutlaknya, bagaimana khosnya, bagaimana amnya. Ajarkan ulumul Quran, karena itu tugas mereka yang ahli Al-Quran. Wa yu'allimukumul kitab. Karena kalau sudah menghafal Al-Quran, mampu membaca dengan benar dan mampu memahaminya dan mengamalkan, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya ahli dari kalangan manusia. Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, punya ahli, punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat Nabi bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasul? Hum ahlul Quran, ahlullah. Mereka yang ahli Al-Quran, pandai membaca Quran, pandai menghafal Quran, pandai memahami Al-Quran, mengamalkan Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bangga jadi ketua RT. Gua nih, sahabatnya ketua RT, bikin KTP gratis, bangga dia. Ada yang bangga jadi ketua RW, saya nih ketua RW, saya punya keponakan, bangga dia. Ada yang bangga menjadi keluarganya kepala desa, yang bangga menjadi keluarganya camat, bupati, sampai presiden. Tapi banggalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Itu adalah ideal manal, saudara-saudara sekalian. Tuh, mau nggak jadi keluarganya Allah? Jangan coba-coba menyakiti keluarga Allah. Yang keempat, wal hikmah, sunnah, hadis. Baginda Rasul mencontohi para sahabatnya, diikutin oleh para sahabatnya. Kita mengenal dalam ulumul hadis ada yang namanya qaulnya Nabi, ada fi'linya Nabi, ada takrirnya Nabi. Maka orang yang mendalami ulumul hadis, dia memahami ada hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul, yang dicontohkan oleh baginda Rasul, dan yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid Nabi ini baik tidak? Baik tidak? Ada nggak yang bilang bid'ah? Mana orangnya? Tadi pakai baju putih, mana dia? Saya mau tanya, adakah hadis yang melarang kita baca Quran? Ada nggak dalil yang melarang baca sholawat? Ada nggak dalil yang melarang sumbangan, sedekah, infak? Di dalam acara maulid ini ada silaturahimnya, ada orang yang sedekahnya, ada yang infaknya, ada yang baca Qur'annya, ada yang kajiannya, ada yang mendalami Al-Qur'annya. Maka di manakah dalilnya yang melarang perbuatan ini, saudara-saudara sekalian? Karena yang namanya orang kalau anti maulud berarti anti nabinya. Kalau anti maulid berarti anti hari kelahiran nabinya. Kalau ada orang yang anti maulid bisa kafir dia. Karena maulid artinya lahirnya nabi. Kalau maulud artinya nabinya, sosok nabinya, bayinya. Kalau anti maulud, anti nabi dia. Oh, kafir, saudara. Kafir itu. Yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan ilmu yang kalian tidak miliki. Artinya di pondok ini ada ilmu-ilmu khusus yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di sunnah Nabi, ada lewat ilham, ada lewat insting yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para kiai, kepada para ustadz, kepada para ulama, disampaikan kepada santri-santrinya.